Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran matematika ya. Kemarin kita sudah mengenal kata kongruan. Nah, kemarin kita sudah menyinggung dan mendefinisikan apa itu kongruan. Ternyata kata kongruan itu apa? Ya, kemarin kita sudah melihat benda-benda di sekitar kita, terus ternyata dua benda itu dikatakan kongruent ya jika bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang perhatikan di sini ada materi esensi 4.1 yaitu syarat dua bangun datar yang kongruen. Nah, kita bisa membaca ini ya. Di buku kalian juga bisa dibaca, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Nah, di dalam sekarang kita akan mengetahui apa saja ya, apa saja sih syarat segi banyak itu dikatakan kongruen. Nah, di sini dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yaitu yang pertama apa? Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua adalah ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah sekarang kita akan lebih memahami bagaimana kita mengidentifikasi dua bangun itu kongruen. Ya, oke. Kita bisa perhatikan. Nah, di sini ada dua trapesium ya. Trapesium merupakan contoh bangun datar. Ada dua trapesium. Yang pertama ada trapesium A, B, C, D. Sedangkan yang kedua ada trapesium J, K, L, M. Ya, uh, dari dua bangun trapesium ini kita bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada sisi AB. Oh, ternyata sisi AB itu sesuai dengan sisi CK. Nah, kalau ada sisi BC itu sesuai dengan sisi KL. Ya, kalau kita punya sisi LM berarti sesuai dengan sisi sisi CD. Nah, kalau kita punya sisi JM itu berarti sesuai dengan sisi AD. Nah, sisi sudah ada yang bersesuaian, begitu pula dengan sudutnya. Ya, sudut ada sudut A itu sesuai dengan sudut J. Sedangkan sudut B berarti sesuai dengan sudut K. Kalau kita punya sudut L berarti sesuai dengan sudut C. Dan kalau kita punya sudut M berarti sesuai dengan sudut D. Nah, kata kongruen kemarin yaitu bentuk dan ukurannya sama. Oleh karena itu, dan tadi sudah kita baca bersama bahwa syarat-syarat dua kongruen itu adalah sisi-sisi yang sesuai tadi harus sama panjang dan sudut-sudut yang sesuai tadi harus sama besar. Nah, di sini perhatikan, tadi sudut A itu sesuai dengan sudut J, ya. Sudut A sesuai dengan sudut J. Maka besar. Nah, di sini ada M sudut A. Itu bisa dibaca dengan besar. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut J. Ya. Terus selanjutnya sudut B dan sudut K itu bersesuaian. Maka besar sudut B sama dengan besar sudut K. Ya. Selanjutnya sudut C dan sudut L bersesuaian. Maka besar sudut C dan besar sudut L sama besar. Dan yang terakhir, sudut D dan sudut M itu adalah bersesuaian. Sehingga besar sudut D dan sudut M itu sama besar. Nah, sudut sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke sisinya tadi. Ingat, sisi AB sesuai dengan sisi CK. Maka AB sama panjang dengan JK, ya.
AB dan JK sesuai, maka AB dan JK sama panjang. BC dan KL juga bersesuaian, maka BC dan KL sama panjang. Begitulah dengan sisi yang lain, ada CD dan LM bersesuaian, maka CD dan LM juga sama panjang. Ya, selanjutnya DA dan MG itu bersesuaian, maka DA dan MG itu sama panjang. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi ya, tadi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dapat dikatakan dua trapesium itu kongruen. Ya, di sini bisa dituliskan bangun ABCD dan JKLM, ya, bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan seperti ini, ABCD kongruen JKLM. Nah, inilah ya simbol sama dengan ada gelombang atasnya, itu tanda dari kongruen. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kedua bangun itu, ya, jika bangun itu tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM itu tidak kongruen. Maka dinotasikan seperti ini. Ada sama dengan gelombang terus digaris, maka dikatakan tidak kongruen. Nah, dengan catatan, ingat ya anak-anak, di sini untuk menamakan bangun datar kita harus urut. Ya, contohnya seperti ini tadi. Ya, perhatikan. Di sini tadi trapesiumnya adalah ABCD, maka kongruen dengan JKLM. Jangan ABCD kongruen dengan KJML, ya. Tergantung urutan yang pertama. Terserah kita, tetapi harus sama urutannya. Kalau nanti kita bacanya BCDA, maka kita di sini KLMJ. Kalau kita bacanya CDAB, maka kita di sini LMJK. Nah, seperti itu. Karena kita nanti menyelesaikan sudut-sudutnya, maka untuk penamaannya harus sama juga. Oke, gimana anak-anak, jelas ya sisi-sisi yang sesuai dan sudut-sudut yang bersesuaian? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya. Nah, contoh yang pertama ini. Nah, kalian pasti bisa ini ya. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ada segi 4, ABCD dan WXYZ. Pada gambar di bawah ini kongruen. Udah ada kata kongruen di sini. Kalau sudah ada kata kongruen di sini, berarti kedua syarat itu sudah terpenuhi ya. Yaitu sisi-sisi yang sesuai sama besar dan sudut-sudut yang sesuai juga sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, jadi kalau kita bisa katakan AB sesuai dengan WX, betul. Kalau YX sesuai dengan CB, ya. DC sesuai dengan ZZ dan DA sesuai dengan ZW. Nah, seperti itu. Bisa ya? Bisa, harus bisa kalian. Terus kalau kita melihat sudutnya, sudut B itu bersesuaian dengan sudut X. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut W. Sudut C bersesuaian dengan sudut Z. Dan terakhir sudut Y bersesuaian dengan sudut D. Nah, seperti itu ya. Kita bisa melihat gambarnya. Ingat, gambarnya harus benar-benar dilihat. Oke. Nah, kalau untuk penjelasan lebih rincinya bisa dilihat di bawahnya. Oke, sekarang kita kedua ini, perhatikan. Contoh 2. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Nah, ada gambar ABC. Wah, sama-sama persegi semua. Ya, tetapi yang A itu sisinya 8 semua. Sedangkan yang B panjang sisinya 9 semua. Sedangkan yang C panjang sisinya 8 semua. Jadi, manakah dua bangun itu yang kongruen? Ya, jelas?
persegi panjang A dan C. Bisa ya? Pasti bisa kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang seperti ini. Kita akan menentukan contoh 3, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Ya, perhatikan di sini. Ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS yang kongruen. Ya, lihat di bawah ini, perhatikan. Ya, persis. Nah, di sini ingat hati-hati ABCD, PQRS. Ya, ada kata kongruen. Ya, kalau ada kata kongruen berarti kita harus tahu sisi-sisi yang sesuai sama panjang dan sudut-sudut yang sesuai sama besar. Oke, nah sekarang kita lihat jawaban yang A. Hati-hati gambarnya ini trapesiumnya itu diputar ya, diputar nanti biar kelihatan sama. Bisa, kalau kita melihat juga bisa sih ya. Contoh seperti ini, ada AB itu sudah 40 cm, BC 20 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm. Nah, sekarang disuruh menentukan berapa panjang AD. Ya, berapa panjang AD? Ya, kita lihat. Ya, AD itu jelas sesuai dengan yang mana? Kalau dilihat dari gambar ini, jelas dengan yang PS. PS-nya 15. Berarti AD jelas 15. Bisa ya? Oke, untuk DC, panjang DC itu sesuai dengan mana? Ternyata DC itu kalau dilihat sesuai dengan RS. Ya. Oke, berarti panjangnya DC berapa? Karena RS 16, berarti panjang DC juga 16. Betul. Untuk PQ, bersesuaian dengan sisi yang mana? PQ sesuai dengan sisi AB. Ternyata AB-nya 40. Berarti PQ juga 40. Bisa ya. Dan yang terakhir jelas harusnya bisa ini QR itu sesuai dengan BC. Karena BC 21 berarti QR-nya 21. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini kita lihat yang soal B. Jika sudut A 60 derajat. Sudut A yang mana sudut A? Ini ya, 60 derajat. Sudut B 40 derajat. 40 derajat di sini. Berapakah besar sudut R dan sudut S? Sudut R dan sudut S. Nah, sekarang perhatikan. Sudut R itu sesuai dengan sudut apa? Sudut C. Sudut C sudah tahu atau belum? Ternyata belum juga, berarti harus mencari dulu. Ingat syarat ciri-ciri trapesium. Ada trapesium. Ya, trapesium itu kan segi 4. Ingat, segi 4 itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang di sini ada sisi yang sejajar. Ya, sisi yang sejajar, tetapi di sini sudut yang berdekatan. Sudut yang berdekatan itu jumlahnya harus 180 derajat. Begitu pula dengan sisi sudut A dan sudut D. Karena berdekatan jumlahnya juga harus 180 derajat. Jadi kalau kita mau cari sudut C, berarti tinggal 180 dikurangi sudut B. Sudut B itu 40 derajat. Berarti sudut C itu 180 dikurangi 40. Berarti berapa? 140. Nah, sudut sudut C itu 140. Maka sudut R-nya juga 140 derajat. Bisa? Pasti bisa. Sekarang sudut S. Ya, sudut S itu sesuai dengan sudut apa? Sesuai dengan sudut D. Ya. Nah, sudut D belum tahu juga, tetapi sudut A sudah tahu. Ya, sudut D itu berarti 180 derajat dikurangi sudut A. Ternyata sudut A-nya berapa? 60 derajat. Berarti sudut D itu 120 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi berapakah sudut D? Sudut D berarti
maka 80 dikurangi 60 120 derajat. Ya, berarti sudut S tadi sesuai dengan sudut D. Berarti sudut S 120 derajat. Ya, bisa ya. Nah, untuk penjelasan penulisannya bisa dilihat di bawahnya ya. Sama caranya, saya sudah menjelaskan dengan lisan. Nah, sekarang kita berlatih ya. Ya, bisa dibuka buku paketnya di halaman ya. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan, silahkan kalian mencoba berlatih. Ingat, matematika tanpa berlatih itu hambar. Ya, kalau ingin bisa matematika berarti kalian harus sering berlatih. Maka berlatih kita ya. Ya, berlatih. Ya, di sini nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 nomor 8 itu dicoba ya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dan jika kalian mau bertanya, boleh WA ke saya. Dan apabila yang belum paham, boleh WA ke saya dan nanti akan saya jawab. Oke, dan nanti jawaban kalian silahkan diupload di GCR. Ya, karena tugas sudah akan saya posting di GCR. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.